Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok salah satu mata kuliah pemrograman Smart Web yang diampu oleh Bapak Wawan Gunawan, kami akan mempresentasikan aplikasi pembanding harga handphone dari beberapa website. Next, untuk aplikasi pembanding harga handphone dari beberapa website ini terdiri dari beberapa pelaksana atau tim kelompok yang isinya yaitu Fitria Santika Putri saya sendiri, ada Mbak Jenny Octavia Doloksaribu, ada Mbak Desi Christine Sitorus, dan juga Mas Andreas Capri Panggabean. Next. Latar belakang akan dijelaskan oleh Mbak Desi selaku Project Manager kami. Terima kasih Mbak Santika. Adapun latar belakang kami yaitu handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Web merupakan bidang yang sangat berkembang pada abad 21 ini. Perkembangan internet menyebabkan pertumbuhan web semakin cepat. Informasi yang ditampilkan pada web semakin beragam, dan pengolahan data dapat dilakukan pada situs-situs sehingga hasilnya dapat diperoleh pengguna secara langsung. Berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut, maka pada dasarnya semantik web memiliki tujuan yang sama, karena semantik web memiliki isi web yang tidak dapat hanya diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tetapi juga di dalam bentuk yang dapat dimengerti, diinterpretasi dan digunakan oleh perangkat lunak atau software agen. Melalui semantik web ini, telah berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah. Next page. Tujuan kami di sini yaitu membuat aplikasi pemrograman smart web yang berguna untuk membandingkan harga handphone dari berbagai situs web. Manfaatnya yaitu konsumen dapat membandingkan harga handphone dengan lebih mudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Next page. Tenaga ahli berdasarkan lingkup pekerjaan yang ada sebagai berikut. Project manajernya satu orang oleh Desi Christine Sitorus, saya sendiri. Desainernya satu orang oleh Fitria Santika Putri. Sistem analisnya satu orang oleh Jenny Octavia Doloksaribu, dan programmernya satu orang oleh Andreas Capri Panggabean. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Fitria. Baiklah, di sini saya akan menerangkan timeline project kami ini. Di sini ada terdiri dari beberapa tugas. Salah satunya yaitu pendefinisian proyek, identifikasi kebutuhan, analisa kebutuhan. Itu akan berlangsung pada bulan ke-1. Kemudian desain sistem, pembuatan aplikasi akan berlangsung sampai bulan ke-2 di minggu ke-4. Kemudian ada uji coba aplikasi, penyusunan dokumentasi sistem, itu akan berlangsung di bulan ke-3. Selanjutnya bulan ke-4 pelatihan calon pengguna sistem dan implementasi. Selanjutnya di sini kami akan menerangkan beberapa tugas untuk baseline cost-nya itu. Pendefinisian proyek itu baseline cost-nya kami taruh Rp3.500.000. Pelaksananya yaitu project manager. Kemudian selanjutnya tugas identifikasi kebutuhan dengan baseline cost Rp27.700. Pelaksananya project manager. Kemudian selanjutnya sampai pelaksana identifikasi itu juga project manager. Persiapan identifikasi kebutuhan juga project manager dapat dilihat. Untuk analisa kebutuhan sendiri sampai dengan desain antarmuka sistem itu akan dikerjakan oleh analis dan bekerja sama dengan project manager, serta analis juga bekerja sama dengan desainer. Kemudian untuk pembuatan aplikasi ini sendiri akan dilakukan oleh programmer,
Itu dengan baseline cost-nya 9.500.000. Programmer juga melakukan pembuatan tabel dan relasi database dan proses coding aplikasi masing-masing yaitu Rp4.000.000 dan Rp5.500.000. Untuk uji coba aplikasi sendiri oleh analis dan penyusunan dokumen sistem juga oleh analis masing-masing Rp2.000.000 dan Rp700.000. Adapun untuk pelatihan calon pengguna sistem oleh project manager yaitu Rp1.000.000, implementasi juga oleh project manager Rp2.000.000, sehingga total baseline cost untuk aplikasi yang akan kami bangun adalah Rp56.400.000. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Jenny. Baiklah, saya akan menjelaskan use case diagram. Di sini Oke, Mas use Syafri. case diagram kami terbagi atas dua aktor, yaitu member dan admin. Di sini member hanya bisa melakukan account setting dan search produk, di mana admin melakukan manage produk. Untuk use case diagram ini masih bersifat sementara karena akan berkembang sesuai dengan perkembangan aplikasi yang akan kami bangun. Selanjutnya, sini ada kelas diagram. Untuk kelas diagram sendiri, di sini ada 4 kelas, di mana pertama ada user, terdiri dari username, password, email, first name, last name, dan birthdate. Di mana user ini memiliki dua cabang, yaitu member dan admin. Member sendiri hanya memiliki akses untuk account setting dan search produk, dan admin untuk manage produk seperti di use case diagram sebelumnya. Untuk yang kelas diagram yang terakhir yaitu ada produk, di mana terdiri dari atribut ID item, item name, item description, item kategori, item satuan, dan buy rate. Selanjutnya, activity diagram akan dijelaskan oleh teman kami, Jenny. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari aplikasi kami. Yang pertama, user akan masuk ke aplikasi. Kemudian setelah user masuk ke aplikasi, maka sistem akan menampilkan tampilan form login. Kemudian, user akan memasukkan username dan password. Jika username benar, maka akan masuk ke tampilan menu utama. Namun, jika user memasukkan password ataupun email yang salah, maka akan dibalikan ke tampilan form login. Kemudian, dari tampilan menu utama, akan menampilkan daftar produk. Atau bisa juga dengan cara mengisi nama produk yang akan disediakan di kolom search. Kemudian mengklik tombol search, dan dari tombol search akan masuk ke database untuk divalidasi. Jika produk yang dicari ada pada database, maka sistem akan menampilkan detail dari produk. Namun jika produk tidak terdapat di database, maka akan menampilkan pesan error dan kembali lagi ke tampilan menu utama. Oke, next. Ikut mockup dari aplikasi kami. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.